Kandungan hukum. Pertama, apakah yang diharamkan hanya sebatas memakan ataukah memanfaatkannya? Dalam ayat ini kata haram disandingkan pada zat, bangkai, dan darah. Para ulama fikih berbeda pendapat. Apakah yang diharamkan hanya sebatas memakannya saja atau juga termasuk memanfaatkannya? Sebab ketika diharamkan memakannya, maka hukum yang sama juga berlaku ketika memanfaatkannya dengan segala bentuk cara, kecuali jika ada dalil yang memperbolehkannya. Sebagian ulama berpendapat yang diharamkan hanya sebatas memakannya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah, makanlah dari sebaik-baik rizki yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Dan ayat yang selanjutnya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya. Surah Al-Baqarah ayat 173. Al-Jassos berpendapat, bentuk haram yang terdapat dalam ayat ini meliputi segala bentuk upaya memanfaatkannya. Dengan begitu, tidak diperbolehkan memanfaatkannya atau memanfaatkan bangkai untuk memberi makan anjing dan binatang-binatang buas yang lainnya. Karena hal itu termasuk dalam kategori memanfaatkannya. Padahal Allah mengharamkan bangkai secara mutlak yang disandarkan pada zat bangkai itu sendiri. Dengan demikian, tidak diperbolehkan memanfaatkannya apa saja yang berasal dari bangkai itu kecuali jika ada dalil yang menjelaskan hal itu dan wajib kita terima. Kedua, apakah hukum bangkai belalang dan ikan? Dalam ayat ini disebutkan haramnya bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang dimaksud maitah adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada yang membunuhnya atau terbunuh tanpa disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat. Sedangkan pada masa jahiliyah, penduduk Arab memperbolehkan makan bangkai. Setelah diharamkan oleh Allah, mereka memperdebatkannya kepada orang-orang Islam dan berkata, kalian tidak boleh makan apa yang dibunuh oleh Allah, dan kalian hanya boleh makan apa yang disembelih dengan tangan kalian sendiri. Kemudian turunlah ayat. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentu menjadi orang-orang yang musyrik. Surah Al-An'am ayat 121. Hukum bangkai adalah haram berdasarkan pada ketetapan nas yang qat'i. Tetapi ada beberapa hadis yang mentashihnya. Di antaranya adalah pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana maitatani wa damani, as-samaku wal jaradu wal kabidu wat tihalu." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, hati dan limpa. Kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ketiga, diriwayatkan dalam dua kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ia pernah keluar bersama Abu Ubaidah bin Jarrah dengan mengendarai seekor unta milik orang Quraisy, dan kami membawa bekal sekantong kurma. Lantas kami berangkat ke pantai. Lalu kami melihat benda seperti bukit pasir yang besar. Kemudian kami mendekatinya, dan ternyata benda tersebut adalah seekor ikan yang biasa disebut ambar, yaitu ikan yang berbadan besar dan berkepala lebar. Abu Ubaidah berkata, itu bangkai. Namun ia kemudian berkata lagi, kita adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kalian dalam keadaan terpaksa, maka silahkan dimakan. Jabir berkata, kemudian kami menginap di tempat itu selama sebulan sampai badan kami gemuk. Lantas ia melanjutkan hadis ini, lalu berkata, setelah kami tiba di Madinah,
Kami menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang kami alami. Kemudian beliau bersabda, itu adalah rizki yang diberikan Allah kepadamu. Apakah kamu masih menyimpan sedikit dagingnya untuk kami makan? Jabir berkata, kemudian kami memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daging tersebut, lalu beliau memakannya. Keempat, hadis Abi Aufa. Katanya, kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 7 kali. Ketika itu kami makan belalang. Mayoritas ulama mengkhususkan ayat tersebut dengan bangkai laut berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, sebagaimana mereka juga menghalalkan makan bangkai belalang. Hanya golongan mazhab Hanafi yang mengharamkan bangkai ikan yang mengapung dan menghalalkan ikan yang mati di laut karena terdapat hadis yang meredaksikan ma alqa al-bahru aw jazara anhu fakuluhu wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kuluhu. Apa yang dilemparkan oleh laut atau mati di dalamnya, maka makanlah. Sedang apa yang mati di dalam laut dan mengapung, maka janganlah kalian memakannya. Adapun mazhab Imam Malik hanya menghalalkan bangkai ikan dan tidak menghalalkan bangkai belalang, karena ia sama dengan bangkai yang lainnya. Dalam pandangan mereka, halalnya bangkai belalang tidak memiliki dasar yang jelas. Al-Qurtubi memaparkan, sebagian besar ulama fikih menghalalkan semua binatang laut, baik yang hidup maupun yang sudah menjadi bangkai. Pendapat ini menurut pandangan mazhab Maliki, tetapi Imam Malik tidak menjawab ketika ditanya tentang babi laut. Ia hanya berkata, kamu menyebut babi. Ibnu Al-Qasim berkata, aku berusaha untuk tidak memakannya, tetapi aku tidak berkata bahwa ia haram. Ketiga, bagaimana hukum janin yang terdapat dalam perut sementara induknya sudah disembelih? Para ulama berbeda pendapat tentang janin yang sudah mati, sedangkan induknya sudah disembelih. Apakah boleh dimakan atau tidak? Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dimakan, kecuali kalau janin tersebut keluar dalam keadaan hidup kemudian disembelih juga. Sebab janin yang mati dalam perut sudah menjadi bangkai, sementara Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa janin boleh dimakan, karena ia dihukumi sama dengan induknya yang sudah disembelih. Mereka berpijak pada hadis Rasulullah SAW yang redaksinya berbunyi, zakatul janini zakatu ummihi. Sembelihan janin itu cukup dengan penyembelihan induknya. Imam Malik berkata, kalau kondisi janin sudah sempurna, kejadiannya dan bulu-bulunya juga sudah tumbuh, maka boleh dimakan. Namun jika tidak demikian, maka tidak boleh. Al-Qurtubi berkata, apabila janin keluar dalam kondisi sudah mati setelah induknya disembelih, maka boleh dimakan, karena posisinya sebagai salah satu anggota badan induknya. Ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah berkata, hadis ini juga memiliki tafsiran yang lain, yaitu bahwa sembelihan janin itu adalah seperti sembelihan induknya, sebagaimana perkataan seseorang. Perkataanku seperti perkataanmu, dan madhabku seperti madhabmu. Dan seperti perkataan penyair, fa'ainaki ainaha, wajiduki wajiduha, siwa anna azmas saqi minki daqiqu. Keempat, apakah diperbolehkan memanfaatkan bangkai selain dimakan? Atau berpendapat, memanfaatkan gaji dan kulit bangkai hukumnya boleh, seperti untuk meminyaki perahu dan kulitnya disamak. Sebagai landasannya adalah bahwa yang diharamkan dalam ayat tersebut hanya sebatas memakannya,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah yang lain, sesuatu yang diharamkan bagi yang hendak memakannya. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Mayoritas ulama berpendapat memanfaatkan bangkai hukumnya haram. Sebagai landasannya adalah firman Allah, diharamkan bagimu bangkai, maksudnya memanfaatkannya, baik untuk dimakan atau yang lainnya. Dan sabda Rasulullah SAW berbunyi, la'anallahul yahuda hurrimat alaihimus syuhumu fajamaluha faba'uha wa akalu athmanaha. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang diharamkan bagi mereka gaji, tetapi mereka memasaknya lalu menjualnya dan memakan harganya atau hasil penjualannya. Hadis ini memiliki pengertian manakala Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula harganya. Dengan begitu, tidak diperbolehkan menjual dan memanfaatkan bagian manapun dari bangkai kecuali ada nas yang mengecualikannya. Kelima, bagaimana hukum darah yang masih menempel pada urat dan daging? Ulama sepakat bahwa hukum darah adalah haram dan najis, tidak boleh dimakan dan juga tidak boleh dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut darah dalam ayat tersebut secara mutlak yang juga dikuatkan dengan firman Allah yang lainnya, atau darah yang mengalir dalam surah Al-An'am ayat 145. Ulama berpatokan pada ayat yang sifatnya mutlak pada yang muqayyad, sehingga mereka tidak menyatakan haram melainkan darah yang mengalir. Dalam hadis yang bersumber dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, seandainya Allah tidak berfirman atau darah yang mengalir, tentu manusia membawa-bawa darah yang ada dalam urat-urat. Sehingga apa yang telah bercampur dengan daging tidak dianggap haram menurut ijma para ulama. Demikian juga dengan hati dan limpa, meskipun keduanya termasuk bagian dari jenis darah. Al-Qurtubi berpendapat darah adalah haram selama tidak bercampur dengan daging dan urat-urat. Aisyah pernah berkata, pada masa Rasulullah SAW, kami pernah memasak daging dalam kuali, dan ketika kuali itu mendidih tampak warna kekuning-kuningan dari warna darah. Kemudian kami memakannya dan kami juga tidak mengingkarinya. Keenam, bagian mana yang diharamkan pada babi? Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang diharamkan adalah daging babi. Sebagian golongan Zahiriyah berpendapat bahwa yang diharamkan hanya babi dagingnya saja, tidak termasuk gajinya, karena Allah berfirman dan daging babi. Sedang mayoritas ulama berpendapat bahwa gajinya juga haram karena daging itu meliputi gaji. Inilah pendapat yang benar. Adapun Allah menyebut daging secara khusus untuk menunjukkan bahwa yang diharamkan itu zatiyah babi itu sendiri, baik disembelih sesuai dengan syariat atau tidak. Berkaitan dengan memanfaatkan bulu babi, para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Malik berpendapat boleh, sementara Imam Asy-Syafi'i tidak memperkenankan, sedang Abu Yusuf menyatakan makruh. Al-Qurtubi berkata, tidak diperselisihkan lagi bahwa seluruh anggota badan babi adalah haram kecuali bulu yang boleh dimanfaatkan oleh tukang jahit kulit. Sebab cara tersebut telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW dan sesudahnya, sedangkan kami tidak mendapati beliau mengingkarinya. Begitu juga dengan ulama sesudahnya. Para ulama masih berselisih tentang haramnya babi laut. Abu Hanifah berpendapat tidak boleh dimakan karena melihat keumuman ayat. Sedang Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Al-Auza'i berpendapat tidak mengapa memakan apapun yang ada di laut.
Untuk menelaah lebih jauh perincian dalil-dalil mereka dapat dilihat dalam kitab-kitab fikih. Kesimpulan. Pertama, orang-orang yang beriman diperbolehkan memakan makanan yang baik-baik selama didapat dari hasil usaha yang diperbolehkan syariat. Kedua, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dilimpahkan sehingga tidak lagi mampu dihitung. Untuk itu, wajib bagi orang-orang beriman agar mensyukuri nikmat tersebut. Ketiga, ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah menjadi karakteristik orang mukmin yang benar keimanannya. Keempat, Allah mengharamkan bagi hambanya segala hal yang buruk dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik. Kelima, orang yang dalam keadaan terpaksa, ia diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bangkai dan lainnya. Hikmah tasyri'. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan kepada hambanya menikmati segala rizki yang baik-baik, at-tayyibat, dan mengharamkan baginya yang buruk-buruk, al-khabithat, seperti bangkai, darah, dan daging. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang mereka menyiksa diri sendiri atau menjauhi segala kenikmatan duniawi, karena kaum musyrikin dan ahli kitab mengharamkan atas dirinya beberapa hal yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti unta, bahirah, dan saibah. Menurut sekte yang populer dalam agama Nasrani, hal bisa mendekatkan manusia kepada Tuhannya dengan cara cepat adalah menyiksa diri sendiri dan menghinakannya serta menjauhkannya dari segala kenikmatan dan kelezatan duniawi. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa tidak ada kehidupan roh yang layak, melainkan dengan cara menyiksa diri. Sedangkan semua ketentuan dan syariat ini telah dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin mereka tanpa dasar dari syariat Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatan wasatan, umat pertengahan yang di samping memberikan hak pada fisik juga memberikan hak bagi ruh sewajarnya dengan menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk serta memerintahkan agar bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dengan begitu, Islam bukanlah agama yang menyuruh umatnya agar memberikan perhatian pada fisik secara berlebihan seperti kaum jasmaniah sebagaimana kehidupan binatang, dan tidak menyuruh umatnya memberi perhatian secara berlebihan pada jiwa seperti golongan ruhaniyin, laksana malaikat. Islam menjadikan kaum muslimin sebagai manusia yang utuh baik secara fisik maupun mental dengan diturunkannya syariat yang sederhana dan mudah dalam segala aturannya. Hikmah dibalik penetapan haram pada bangkai adalah karena di dalamnya mengandung banyak bahaya. Ada kalanya kematian binatang itu karena sakit atau berpenyakit yang merusak tubuhnya sehingga menjadi sebab kematiannya, dan ada kalanya karena sebab lain sehingga binatang tersebut mati secara mendadak. Kalau kematiannya karena sebab yang pertama, maka dagingnya menjadi rusak dan penuh dengan banyak bakteri, maka dikhawatirkan bakteri-bakteri tersebut akan pindah ke tubuh orang yang memakannya. Sedang kalau kematiannya itu karena sebab yang kedua, mati secara mendadak, maka dimungkinkan adanya faktor-faktor yang berbahaya dalam tubuhnya yang akan membahayakan bagi orang yang memakannya. Adapun sebab diharamkannya darah yang mengalir adalah karena merupakan kotoran. Ilmu kedokteran modern menjelaskan bahwa jika darah dimakan, hal tersebut akan membahayakan, sebagaimana dengan bangkai, karena di dalamnya mengandung macam-macam bakteri. Daging babi juga diharamkan karena ia dianggap sebagai binatang yang kotor. Dalam dunia kedokteran telah dikemukakan bahwa daging babi mengandung bakteri-bakteri yang sangat ganas. Di samping itu, babi memiliki tabiat jelek yang dapat berpengaruh kepada orang yang memakan dagingnya.
Di antaranya yaitu tidak memiliki rasa cemburu dan tidak ada rasa harga diri. Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan, di antara tabiat buruk babi adalah tidak menyukai kebersihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya sejak masa-masa lampau. Pengetahuan manusia telah dapat mengungkapkan bahwa daging babi, darahnya dan lambungnya mengandung baksil-baksil yang sangat membahayakan. Ada yang mengatakan bahwa segala sarana yang diperlukan manusia di abad modern ini telah begitu majunya, sehingga baksil apa saja sudah dapat diatasi sehingga tidak lagi membahayakan diri manusia itu sendiri. Misalnya dengan cara dimasak dengan suhu panas yang tinggi sehingga baksil-baksil itu mati. Rupanya mereka lupa bahwa untuk menemukan satu faktor ini saja mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Yang perlu dipertanyakan ialah siapakah yang dapat memastikan bahwa baksil atau gangguan dalam daging babi itu hanya itu saja macamnya. Apakah tidak mungkin masih ada baksil-baksil lain yang justru belum diketemukan oleh ilmu yang sekarang telah dimiliki manusia? Adapun sebab diharamkannya daging yang disembelih tidak karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena adanya penyakit, tapi disebabkan adanya unsur peribadatan kepada selain Allah. Jadi diharamkannya karena faktor keyakinan demi memelihara keselamatan hati, kebersihan jiwa, serta keikhlasan. Dengan begitu, faktor ini disamakan dengan faktor najis yang bersifat material dan kotoran jasmaniah. Sementara Islam sangat memelihara dan berupaya agar kaum muslimin hanya berbakti dan menghadapkan seluruh jiwanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.